all, welcome back to Z Story. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku Ara. Kalian jangan bosen ya sama aku terus. Nah, kebetulan hari ini aku pengen ngobrol bareng, tapi aku nggak sendiri. Aku akan ditemenin sama guest aku yang spesial ya kali ini. Menutup tahun 2025 kebetulan. Nah, kira-kira siapa sih guest kita kali ini? Nah, kalau kalian penasaran jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen dulu ya. Baru nanti akan kita undang guest kita kali ini. So, please welcome. Halo Kak Firda. Udah sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, boleh nggak perkenalkan diri Kak Firda terlebih dahulu nih ke teman-teman Ders? Namaku adalah Firda Aulia Rahman ya. Jadi aku adalah seorang apoteker di Indonesia, of course, meskipun aku sekarang sedang menempuh pendidikan lanjut ya, master degree di bidang public health di Australia, eh, di Melbourne University. Oke, berarti Kak Firda ini lagi di Melbourne ya. Nah, itu Kak Firda ngapain tuh aktivitasnya di sana? Menjalankan pendidikan atau seperti apa nih Kak? Bisa diceritain mungkin? Oke, kebetulan aku di sini sudah menyelesaikan semester 1 ya. Jadi kan kalau misalnya master degree itu kita ada 4 semester ya, 2 tahun. Nah, aku kebetulan sudah mulai untuk menempuh pendidikan itu di bulan Juli 2025 kemarin. Dan saat ini kebetulan sedang summer break. Dan summer breaknya lumayan lama ya di sini dibanding. Nggak tahu, aku kok lupa ya zaman kita S1 dulu itu berapa lama ya. Cuman maksudnya di Oke. sini tuh cukup lama untuk summer breaknya. Kebetulan kemarin sudah selesai segala macam perkuliahan itu dari bulan November dan akan eh, kembali lagi berkuliah itu nanti di awal Maret. Jadi ya sekarang masih fase liburan nih ceritanya. Ah, oke. Berarti lagi liburan ya kan lumayan panjang juga ya berarti liburannya. Nah, oke. Kan Kak Firda lagi menempuh pendidikan. Ini beasiswa kah? Terus beasiswa apa kalau boleh tahu mungkin diceritain ke teman-teman Ders. Pertanyaan bagus. Oke, mungkin bertanya-tanya ya, ini gimana kok Kak Firda bisa gitu kan melanjutkan Iya, kuliah di betul. luar negeri gitu kan? Kebetulan Alhamdulillah aku adalah seorang awardee LPDP seperti teman-teman Ders ketahui ya gitu kan. Kalau misalnya LPDP adalah salah satu scholarship yang sangat sangat terbuka peluangnya untuk bagi kita masyarakat di Indonesia gitu, mau dari kalangan apapun dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya adalah salah satu awardee-nya. Em, Lulusnya kemarin diterimanya pada tahun 2024 yang gelombang 2. Seperti itu. Oke, berarti jurusan apa nih Kak yang Kak Firda pilih? Oke, jadi kebetulan kan background aku adalah seorang apoteker ya. Hmm. Apoteker di bidang kesehatan dan inginnya memang melanjutkan di bidang masih satu line lah, sama-sama bidang kesehatan. Dan aku saat ini mengambil Master of Public Health. Seperti itu, arah. Jadi ya masih Ah, oke. ada hubungan lah gitu. Firda, aku penasaran banget sih. Apa sih hal yang bikin Kak Firda kepikiran akhirnya mau melanjutkan studinya? By the way, ini berarti Kak Firda waktu itu ke Melbourne ini S2 ya? Betul, Master Ah, Degree oke. S2. Nah, apa tuh yang bikin Kak Firda kepikiran? Menarik sekali. Banyak banget ini tuh teman-teman aku yang sering nanya. Apalagi ya, aku kan kebetulan sempet istilahnya sempat melakukan pengalaman kerja terlebih dahulu sebelum melanjutkan S2, which is pengalaman kerjanya juga nggak sebentar gitu, sekitar 5 tahun sampai 6 tahun, dimana baru kepikiran lagi nih, oh kuliah apa ya gitu. Nah, kadang-kadang orang mikir kan, kamu ngapain kuliah lagi? Enak-enak udah kerja, dapat duit, dapat gaji gitu kan. Kadang Iya, orang mikirnya seperti itu. Apalagi nih kalau misalnya teman-teman Ders di sini itu kebanyakan Gen Z ya, pasti kepikiran kayak, enaknya kerja aja nggak sih, dapat duit, ngapain gitu kan? Kuliah betul mikir banget Kak. gitu. Iya, iya. Udah Kayak megang duit mah gitu. enak gitu ya. Iya. Oke, kalau kepikiran kenapa sih harus kuliah lagi gitu ya? Kenapa kayak gitu kan? Bukan bukan dengan tagar kabur aja dulu bukan ya teman-teman ya. Please take notes. Oke, beda. Mungkin I would say it was my calling karena ada momen di mana pada masa-masa bekerja itu kita merasa haus untuk
belajar. Dalam artian ada titik jenuh di mana kita ngerasa kok kayaknya apa yang bisa dipelajari di lingkungan perkantoran ini hanya sebatas itu ya gitu. Aku ingin bisa belajar lebih luas lagi. Itu poin satu. Kemudian S2 atau studi lanjut itu tidak hanya mengajarkan kita untuk yang namanya secara teori ya. Maksudnya kayak ilmu-ilmu secara teori tidak, tapi lebih ke arah bagaimana kita membangun pola pikir, teman-teman. Pola pikir untuk apa? Untuk problem solving, untuk pembentukan karakter, untuk kita terus bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik di masa depan. Itu semua kita dapatkan dari pendidikan juga, kayak gitu. Dan terutama pada saat itu kenapa saya mikirnya ingin melanjutkannya ke luar negeri nih. Kenapa nggak di dalam negeri? Oke, for information teman-teman ya, mau kuliah di dalam negeri, di luar negeri, itu sama aja, nggak ada bedanya gitu ya. Dalam Oke. artian kita sama-sama untuk gaining knowledge, sama-sama untuk pembentukan karakter dan pola pikir itu tadi. Tapi memang masing-masing itu ada plus dan minusnya seperti itu. Sesuai dengan capabilities kita masing-masing. That's why I always tell people if you guys wanna pursue your master degree or your like firm, then know yourself first. Jadi kamu harus yakin, tahu dulu nih kapasitasku seberapa nih. Aku bisa men-challenge diriku sampai seberapa nih kayak gitu. Apakah kiranya aku mampu kalau misalnya kuliahnya di dalam negeri dengan plus minus seperti ini? Apakah aku mampu kuliah di luar negeri plus minus seperti ini gitu. Pada saat itu, kenapa berpikiran untuk di luar negeri? Karena aku merasa aku ingin men-challenge diriku untuk bisa kena paparan secara global. However, network secara global itu lebih oke. It doesn't mean that in Indonesia kita nggak punya ya, tapi nya itu opportunities-nya memang kalau untuk paparan secara global itu lebih banyak di luar negeri. Kemudian juga, apa ya, kayak ya dari segi seperti itu. Gimana ya kalau pola pikirnya orang-orang luar itu seperti apa gitu. Kemudian, apakah itu apakah sesuai dengan negara kita dan lain sebagainya. Karena kan sangat diverse ya, sangat beragam gitu loh. Dan itu challenge yang menurut aku paling cukup besar gitu di sini untuk bisa beradaptasi dengan beberapa challenge-challenge itu tadi gitu. But overall justru itu yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Tidak hanya berkuliah di luar negeri, tapi berkuliah di dalam negeri pun seperti itu. Seperti itu, Ara. Wow, keren banget ya. Jadi men-challenge diri sendiri juga ya. Udah gitu kan kalau di luar negeri, walaupun di kuliah di dalam negeri atau di luar negeri kan sama aja ya Kak. Cuman memang kita jadi bisa lebih bereksplor, ketemu orang-orang di luar negeri itu seperti apa gitu. Kita tahu karakter-karakternya. Nah, tapi ngomong-ngomongin soal struggle nih, ada nggak sih Kak, waktu Kak Firda nih, selama menempuh pendidikan di Melbourne, ada nggak struggle yang Kak Firda alamin? Oh, banyak. Boleh diceritain Mungkin, tuh. I mean, well, kebanyakan orang, ya kita tahu ya sosial media gitu ya teman-teman. Kadang yang kita Iya. share juga yang happy-happy aja gitu kan. Kebanyakan juga orang yang melihatnya, oh happy ya anak ini gitu kan. Oh mungkin di luar negeri kayaknya bahagia aja gitu. Oh tidak tahu aslinya seperti apa gitu kan. Iya, 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 bener-bener. Ekspektasi dan Dan realita. betul, jujur waktu di sini, tapi ada plus minus di mana di negara dan kota yang aku tempatin saat ini. Oke, kalau untuk secara keseluruhan, challenge-nya pasti adalah language barrier. Of course, itu obvious banget. Kenapa? Karena however, English is not our mother language. Jadi, eh apalagi ya, kebetulan nih meskipun saya misalnya aku orang Indo gitu ya, tapi kalau di Hmm, rumah keseharian tuh ngomong bahasa Jawa iya, ada daerah Sumatera oke. iya ngomong bahasa Sumatera kan, jadi campur nih. Otak ini udah bener-bener polyglot Indonesia banget gitu banget, kan. iya. Jadi ada Jawa, Sumatera, Indonesia, terus tiba-tiba kalau misalnya mau ngomong itu harus in English. Belum pada saat kita harus memproses mendengar dulu gitu kan. Mereka ngomong bahasa Inggris, oke. And then
Kita harus memproses, memahaminya gitu kan. Terus kita mau ngomong pun itu harus bingung nih bahasa yang mana yang mau kita sampaikan. Pasti bahasa Inggris kan. Jadi otak tuh berasa kayak bung 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 gitu. Iya, Dan nangkepnya banyak banget ya. betul, tidak cuman itu Ara, kebetulan di Melbourne itu kan kotanya sangat diverse dan memang kota pelajar gitu di sini cukup cukup banyak university. Dan international student from around the world itu tuh banyak. Jadi kayak ada yang dari Chinese, ada yang dari China gitu, ada yang dari India, Timur Tengah dan sebagainya dengan aksen yang berbeda-beda. Aksen Englishnya tuh Iya. beda-beda banget gitu. Belum juga ada yang orang Amerika, orang Australianya sini. Wah, itu aksennya luar biasa dan kita harus adjustment. We're not only trying to adjust with the English itself, but also the accent. Like, Iya. can you imagine? Di sana tuh pakai British ya, Kak? Malah. No, no, Australia. Oh, Australia punya Australia. sendiri. Ah, Australia punya oke. sendiri. Dan lebih susah dibanding, maksudnya kalau untuk secara didengarkan, dia itu lebih susah dicerna gitu ya. Karena ngomongnya tuh kayak diseret-seret gitu loh, gitu. Dibanding British sama American, kayak gitu. That's Oh, I why see. it was hard at the first time, but I'm getting used to like, ya, karena memang sehari-hari gitu loh. Harus dengerin dosen sehari-hari tanpa subtitle tuh kan. Wah, iya. Wow, itu pasti pusing banget ya, Kak, awal-awalnya. So, while I'm taking the notes untuk nyatet itu tuh udah kayak ya udahlah ya apa yang saya pahami saya catat gitu kan saya ketik. Of course, that was Oke. very the main like the main struggles like ya kayak the main problems at the beginning. Kemudian selanjutnya adalah ini master degree itself. Jadi maksud aku adalah aku nggak tahu gitu ya perbandingan dengan di Indonesia seperti apa untuk master degree-nya. Tapi yang aku rasakan di sini pace-nya itu cepet banget. Dan jangan samakan S2 dengan S1, di mana S2 itu kita bener-bener harus mandiri banget, nggak bisa yang kamu masuk kelas itu dengan kosongan, nggak baca apapun, nggak baca modul, nggak baca jurnal yang harus memang dibaca. Jadi kalau di sini, kebetulan di Uni Melbourne itu, sebelum masuk kelas, kita ada modul yang memang harus dipersiapkan dulu. Kita harus baca, harus paham. Jadi nanti waktu di kelas itu interaktif banget gitu loh. Dosen mau tanya apa, ya mahasiswanya harus sudah paham kayak gitu. Jadi pertanyaan yang harusnya ditanyakan mahasiswa pada saat di kelas adalah pertanyaan seputar pertanyaan konfirmasi atau memang hal-hal yang memang mereka tidak paham kayak gitu. Bukan hal-hal yang dasar basic banget gitu loh. Bukan hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu aja Oh, kayak gitu. Tapi hmm. benar-benar harus dipahami kayak gitu. Terus Oke. kalau misalnya secara ini mungkin makanan ya. Makanan, cuaca gitu. Coba dong, Kak, aku Makanan kepo dan nih. cuaca. That's Iya. right, that's right. Oke. Kalau makanan, kebetulan resto Indo tuh banyak di sini, tapi harganya fantastis. Maksudnya kalau misalnya kita makan terus di luar gitu ya, wah, ya bangkrut gitu Bunda. Jadi makanya masak di Iya. sini gitu. Kalau Ah, cuaca oke. itu bener banget, cuaca bener banget. Karena apa? Kebetulan Melbourne itu terkenal dan dikenal dengan cuaca 4 musim dalam satu hari.